Cara minta maaf yang paling baik seperti yang kita lihat pada jamaah yang mau berangkat haji kemarin. Kalau Bapak Ibu ingat bagaimana jamaah haji kemarin pas mau berangkat, dia kumpulkan semua tetangga, kawan, pertama kali beri makan. Makan semua. Setelah makan, minum. Habis itu makan buah. Habis itu manisan cuci mulut. Setelah itu baru dipanggil sahibul bait. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak yang akan berangkat haji. Baru dia katakan, hai tetangga semuanya, saya akan berangkat ke tanah suci. Ingin berangkat ke tanah yang suci dengan hati yang suci. Berangkat ke tanah suci dengan jiwa yang suci. Kalau selama ini ada kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, apakah saudara-saudara mau memaafkan segala silap salah saya? Dan orang yang sudah kenyang itu semua menjawab, mau. Selesai. Masalah sakit hati selesai dengan minta maaf. Masalah tersinggung perasaan selesai dengan minta maaf. Tapi masalah perbatasan tanah, ini tetangga sebelah kanan, ini tetangga sebelah kiri, ternyata tanahnya sudah ditetapkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini batas tanahnya ya Pak, 35 meter kali 37 meter. Ini batas di samping dengan Bapak Fulan. Ini batas. Ya, saya datang berbisik. Ini tanah sedang mahal. Geser dikit lagi bro. Tetanggamu belum pindah. Dia nggak tahu itu. Geser dikit aja. CCTV lempar pakai batu mati. Pak RT, Pak RW sedang tidur. Geser saja sedikit. Akhirnya kalah dengan godaan setan. Geser sedikit. Maka ingat. Qaidah shibrin. Sejengkal saja tanah itu kau geser. Quyida akan dileletkan di lehermu sab'i aradin. 7 lapis tanah akan melilit lehermu di padang mahsyar nanti. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sejengkal tetangga itu tidak pernah saya geser. Terus semeter setengah Pak Ustaz. Ingat, hari ini kau hebat karena uangmu banyak, kau bisa bayar pengacara. Ingat, hari ini engkau kaya, siapapun bisa kau bayar. Tapi sampai masanya nanti, yauma la yanfa'u malun, tidak ada gunanya harta, wala banun, tidak ada gunanya anak. Sekecil apapun pengkhianatanmu kepada tetangga, akan kau dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main dengan tetangga. Kau kira kau bisa masuk surga karena sholat tahajudmu. Kau bisa masuk surga karena hafalan Qur'anmu. Kau kira kau bisa masuk surga dengan bacaan Yasinmu. Kau kira kau bisa masuk surga karena ilmu yang banyak, detailmu yang banyak. Itu yang dikatakan Nabi SAW. Ya'ti yaumal qiyamah. Nanti ada orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat. Bisolatin. Solatnya banyak. Solat tahajud, solat witir, solat duha, solat isyraq, solat awabin, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat hajat, solat banyak solatnya. Wa zakatin, zakat, infak, wakaf, sedekah, bangun masjid, panti jompo, anak yatim. Wa siyamin, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15. Puasa kemarin Asyura 9, 10, 11. Puasanya banyak. Puasa Ramadan, puasa yang wajib, puasa nazar, puasa sunat. Puasa Nabi Daud pun bisa dia lakukan 15 hari dalam sebulan. Salatnya banyak, zakatnya banyak, puasanya banyak, tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Apa yang terjadi? Qad syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki tetangga. Wa qadhafa hadza, menuduh tetangga. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah tetangga. Wa daraba hadza, menempeleng tetangga, menyentil telinga tetangga, kasar kepada tetangga. Maka tetangganya itu akan ngantri menuntut dia di padang mahsyar. Di sini kita bisa bayar dengan uang. Di sini kita bisa bayar dengan materi. Tapi di sana nanti kita mati tidak membawa materi. Lalu bagaimana orang ini ya Rasulullah? Tetangga yang ngantri panjang mengambil sholatnya, mengambil puasanya, mengambil zakatnya, mengambil hajinya, mengambil umrahnya. Faniyat hasanatuhu, amal-amalnya sudah habis. Sementara tetangga yang menuntut masih ramai, masih panjang. Lalu bagaimana ini? Amal sudah habis untuk menebus, tapi tetangga belum juga selesai. Antrian masih panjang.
ukhizat khatayakum, diambil dosa tetangganya, ditimpakan kepada dia, diambil dosa mereka, dicampakkan kepada dia, summa turiha fil nar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka bukan karena membunuh, masuk neraka karena menzolimi, menganiaya, tidak berbuat baik kepada tetangga. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan ittaquz zulma, jangan sampai engkau menganiaya. Ada tetanggamu yang ekonominya kurang baik, lalu kau angkat menjadi driver supirmu, menjadi securitymu, menjadi buruh cucimu, menjadi orang ngepel lantai rumahmu, lalu kemudian titik peluh keringatnya kau makan. Bu, anak saya belum bayar uang sekolah, kira-kira bisa nggak saya dapat uang setrikaan dan cucian itu sore ini? Belum ada uang. Kalau kamu mau pergi, silakan saja. Nanti akan banyak yang lamar kerja di sini. Gaji saya gimana, Bu? Kalau mau, 2 bulan lagi. Kalau kamu pergi sana. Padahal uang itu ada. Tapi karena engkau mau beli tas kulit yang baru keluar, new edition, kemana perasaanmu? Kemana hatimu? Dalam Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Kalau sudah dikatakan masalah iman, tidak beriman. Hatta yuhibba li akhihi, sampai engkau sayang kepada saudaramu, kau sayang kepada tetanggamu, kau sayang kepada orang dekat rumahmu. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Cobalah tempeleng pipimu, terasa perih, begitu juga pipinya. Cobalah kau cubit tanganmu, terasa sakit, begitu juga tangannya. Begitulah Islam mengajarkan adab bertetangga, bersahabat, berkawan. Sampai pada puncaknya, nanti ada orang-orang yang bertetangga, satu di antara yang mendapatkan naungan Allah. Hari ini saya memberikan tausiah, diberikan naungan, diberikan atap, diberikan tenda. Bapak, ibu, tidak ada tenda. Hari ini tidak ada tenda di dunia, tidak apa-apa. Tapi di akhirat nanti, tenda amat sangat penting untuk melindungi kepala sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang tenggelam karena keringatnya saking panasnya sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam sampai ke leher. Ada yang tenggelam sampai ke kepala. Tapi ada orang yang teduh, tenang, adem, ayem, dapat naungan. Sabi'atun yuzilluhumullah, 7 orang dapat naungan. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan aras, singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendapatkan naungan itu? Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, bertetangga, berdekatan, berjamaah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berteman karena Allah, bersahabat karena Allah, bertetangga karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kenapa kamu bertetangga baik dengan dia? Kami sama-sama sholat berjamaah, kami sama-sama yasinan, kami sama-sama tahlilan, kami sama-sama baca Quran, kami sama-sama dengar pengajian. Kenapa kamu berpisah dengan dia? Kami berpisah dengan dia karena ajal sudah mendahului, dia meninggal dunia, tapi hubungan tetap tidak putus. Kami tetap baca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang hari ini tidak mau tahu dengan tetangga, yang hari ini sombong aku. Apakah ada orang mati pergi ke kuburan sendirian? Tetap fardu kifayah ada. Hai orang-orang kaya yang sombong, hai penguasa-penguasa yang sombong, yang tidak mau tahu dengan tetangga. Sampai masanya Allah mencabut nyawamu dengan satu sentapan, satu tarikan. Bagaimana sakitnya Pak Ustadz? Ketika Nabi Isra Mi'raj berjumpa, ada yang mengatakan sakitnya seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan sakitnya seperti kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup. Ada yang mengatakan sakitnya seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Itulah mengapa kita diajarkan berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya bertambah. Tapi kalau untuk rezeki, wa barakatan fil rizqi. Tapi kita banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Minta taubat sebelum mati. Wa taubatan qablal maut. Saat mati itu susah, minta rahmat. Wa rahmatan indal maut. Dosa yang banyak minta ampunan. Wa maghfiratan ba'dal maut. Dan minta ringankan waktu sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil
Sekarang kau melangkah, langkah kakimu tegap. Sekarang kau berjalan, hayunan tanganmu pasti. Sekarang bersuara, menggelegar. Kenapa menggelegar? Sound systemnya bagus. Tapi sampai masanya nanti saudaraku, jangankan melangkahkan kaki, jangankan menghayunkan tangan, mengedipkan mata. Siapa yang akan memejamkan matamu? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Bisa datang ke rumah sebentar? Kenapa? Suami saya dari tadi malam matanya melotot. Itu tandanya rohnya sudah keluar, Bu. Alhamdulillah. Dia katakan alhamdulillah karena memang kau sudah lama tidak mati-mati itu. Sampai akhirnya ketika kematian itu datang, orang bukan mengucapkan astagfirullah, orang bukan mengucapkan innalillah, alhamdulillah yang mereka katakan, karena selama ini kau hanya mengganggu kesejahteraan, ketentraman, ketenangan, sampai akhirnya kau meninggalkan dunia. Dan yang memejamkan matamu adalah tetangga, mereka pejamkan matamu. Allahumma ghfir li fulan bin fulan, maafkan segala silap si fulan bin fulan, warfa' darajatahu ma'al ghabirin, angkat derajatnya bersama orang-orang yang baik. Berapa banyak orang-orang menjadi ancaman bagi tetangganya, berapa banyak orang-orang menjadi troublemaker, tukang buat masalah bagi tetangganya. Kalau telepon dia masuk, Pak Ustaz, jantung kami sudah tidak mau cukup. Lalu dia nama dia buang. Lihat wajahnya sudah terpampang tulisan besar di keningnya, sumber masalah. Kalau dia buang, terdengar suara motornya yang knalpotnya dipotong. Kalau ada orang yang mati sakratul maut, mati kontak di situ. Dia tidak menenteramkan bagi tetangganya. Dia menjadi ancaman bagi tetangganya. Jangankan kata-katanya, suara knalpotnya pun merusak orang satu lingkungan. Sampai akhirnya orang-orang tua yang sholat di masjid, ketika sholat berjamaah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia pun lewat dengan suara yang menggelegar. Ada yang latah satu, mampus, amin. Nabrak tiang listrik, betul-betul mati. Jangan sampai kita menjadi musibah bagi orang lain. Jangan sampai kita menjadi musibah bagi tetangga, sahabat, kerabat, orang dekat dengan kita. Begitulah Islam mengajarkan kebaikan-kebaikan. Berapa lama kita bertetangga ini? Bukan lama bertetangga ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Hari ini Abdul Somad berusia 41 tahun. Bertetangga insya Allah, saya sudah hitung-hitung, kita hanya bertetangga ini sampai tahun 2040. Dari mana Ustaz tahu 2040? 2040 umur saya 63 tahun. Insya Allah mati 2040. Kalau sampai, alhamdulillah. Kalau sampai, ya alhamdulillah juga. Sampai 63 tahun, alhamdulillah, aku bisa beramal soleh. Enggak sampai 63 tahun, alhamdulillah, dosaku tidak bertambah. Itu diajarkan Nabi. Allahumma aj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku besok hidup, aku kalau masih hidup besok pagi, Allah, bertambah amal soleh. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, andai kau takdirkan aku mati malam ini ya Allah, kematian akan membuat berhenti dari perbuatan maksiat. Tetangga ini tidak lama. Berapa lama? Ketika kita lihat rumah yang besar itu ternyata dulu punya bapak almarhum fulan. Sekarang siapa yang menempani Pak? Anak-anaknya. Terus pamfletnya sudah besar, rumah ini mau dijual. Kenapa? Karena ahli waris akan membagi. Hilang, tapi ada kenangan yang baik. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dihormati. Kenangan yang baik itulah yang akan memberikan kesan. Jangan sampai ketika disebut nama kita tak ada kesan baik sekalipun. Kenal kamu dengan Bapak Anu? Oh, kenal. Kenal dengan Ustaz Somad? Ya, saya pernah mendengar tausiahnya di Bandung. Kapan itu? Sekitar 20 tahun yang lalu. Di mana dia? Sudah mati dimakan cacing tanah. Untuk almarhum Ustaz Abdul Somad, Al-Fatihah. Itulah kenangan yang kekal abadi. Tengah malam sahabat masih berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman.
saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, tetangga-tetangga kami, kerabat-kerabat kami, orang dekat rumah kami yang sudah mendahului kami dengan iman, yang diingatnya adalah kenangan-kenangan baik, memori baik, selalu terkenang, teringat sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang namanya manusia, siapa yang tak pernah silap, siapa yang tak pernah salah, siapa yang tak pernah lupa? Al-insan, insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, silap dan salah. Kalau ada di antara bapak ibu berkata, saya tidak pernah lupa, saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu bapak sedang lupa, silap dan salah. Man katsura kalamuhu katsura saqtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salah. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak salah? Pembawa acara. Karena dia lebih lama dari saya. Ustadz Somad sudah menyalahkan orang lain, Ustadz Somad pun salah juga. Maka kalau salah, minta maaf. Ustadz, saya sudah minta maaf ke tetangga saya. Begitu saya ucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia nggak buka pintu. Besok saya datang lagi, Assalamualaikum, atu. Assalamualaikum, dia tidak buka pintu, Pak Ustadz. Yang penting engkau sudah minta maaf. Masalah dia mau memaafkan atau tidak bukan urusanmu. Kalau terkait dengan hutang-hutang, bayar. Kalau terkait masalah pinjam meminjam, kembalikan. Daripada kau pikul nanti di akhirat, lebih baik kau serahkan, kau kembalikan sekarang. Wa may yaghlul, siapa yang minjam antar tetangga, curang, dibuatnya lupa, lama, tidak dicatat, tidak ditulis, lupa, dan dia malah tersenyum. Alhamdulillah, tetangga saya lupa, dia jadi punya saya. Berapa lama kau miliki? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawamu dan engkau mati. Apa kata Allah? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, maka dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Siapa saja yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Makanya kalau curang dengan kambing tetangga, dulu masyarakat Arab Badui, mereka bertetangga, ada kambing, ada sapi, ada unta, curang, dia curi, dia ambil. Sekarang mungkin kita tidak satu komplek ada kambing, tapi ada benda permainan anak-anaknya, ada pakaiannya, ada kain sutranya, ada pernak-perniknya, ada ornamennya. Kita ambil, kita curang. Sekecil apapun, ya'ti bima ghalla, kau akan memikul kecuranganmu pada hari kiamat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita bisa tutupi itu semua, karena jilbab kita, karena pakaian kita, karena baju koko kita, karena status sosial kita. Kamu ambil barang saya, enak saja kamu tuduh, saya ini kaya, lebih kaya dari kamu, saya lebih hebat, saya lebih tinggi, saya lebih hebat, saya lebih perkasa, saya lebih. Maka sampai masanya kelebihan itu akan hilang. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa itu? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Di mana kita bersama? Bersama dalam takbir abrar. Di mana kita bersama? Bersama dalam pengajian. Walaupun berbeda warna baju partai golongan, tapi kalau sudah azan memanggil dari masjid, berkumandang, suaranya menggelegar, datanglah menghadap Allah. Tetangga-tetangga, sahabat, kerabat datang menghadap Allah, mengikut imam yang satu, arah kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arah kiblat satu, imamnya satu, ayat yang dibaca satu. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah orang yang tidak baca al-fatihah. Kiblatnya Ka'bah satu, Allahnya qul huwallahu ahad satu, masjidnya mengarah ke arah yang satu, ayat yang dibaca